Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penalaran umum TO gratis yang kedua. Jadi, misalkan teman-teman sudah mengerjakan TO gratis di tanggal 15 Februari 2025, maka berikut adalah pembahasan dari soal-soal subtes penalaran umumnya. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, banyaknya kedai makanan di festival kuliner kota B menarik perhatian para pecinta kuliner untuk datang. Oleh karena itu, pendapatan para pedagang meningkat pesat. Meskipun biaya sewa stand di festival cukup tinggi, para pedagang tetap berpartisipasi karena keuntungan yang mereka peroleh jauh lebih besar dibanding biaya sewa. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar berdasarkan informasi di atas? Ini ada beberapa opsinya dari A sampai E. Ya, teman-teman di sini milih apa kebanyakan ya? Bisa di kolom komentar. Ya, yang jawaban benarnya adalah yang D, teman-teman. Yaitu banyaknya pengunjung mendorong pedagang untuk tetap berjualan meskipun biaya sewa tinggi. Kita jelaskan per opsinya. Dari informasi yang diberikan, para pedagang tetap mengikuti festival meskipun biaya sewa tinggi karena keuntungan yang mereka peroleh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa tingginya minat pengunjung mendorong pedagang untuk tetap berjualan. Yang A, harga sewa stand ditentukan berdasarkan jumlah pengunjung festival. Yang A salah karena tidak ada informasi bahwa harga sewa stand ditentukan berdasarkan jumlah pengunjung. Ya, dari bacaan yang tadi di atas tidak ada informasi bahwa harga stand itu ditentukan dari jumlahnya pengunjung. Yang B, pendapatan pedagang meningkat karena banyaknya stand yang disewakan. Yang B juga salah, karena pendapatan pedagang meningkat bukan karena banyaknya stand yang disewakan, tetapi karena banyaknya pengunjung. Yang C, festival kuliner hanya ramai saat akhir pekan dan sepi di hari biasa. Yang C salah, karena tidak ada informasi bahwa festival hanya ramai di akhir pekan. Ya, jadi di sini ada kata keterangan waktu akhir pekan dan sepi di hari biasa, padahal di bacaannya tidak ada kata-kata itu. Dan yang E salah. Kenaikan pendapatan pedagang menarik lebih banyak orang untuk menyewa stand di festival. Yang E salah karena yang menarik pengunjung adalah makanan yang ditawarkan, bukan peningkatan pendapatan pedagang. Seperti itu, jadi yang benar adalah yang D, jawabannya nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, deadlock adalah kondisi ketika sebuah proses dalam sistem tidak dapat melanjutkan karena saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Pilih satu situasi dari opsi di bawah ini yang paling mewakili deadlock. Nah, yang benar jawabannya adalah yang opsi C. Dua program komputer saling menunggu akses ke file yang dikunci oleh satu sama lain. Penjelasan. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang dikunci oleh satu sama lain sehingga tidak dapat melanjutkan. Yang A, opsinya yaitu dua kendaraan berhenti di lampu merah dan menunggu lampu hijau. Yang A salah karena kendaraan hanya menunggu lampu hijau dan tidak terjebak dalam kondisi tanpa solusi. Yang artinya satu kendaraan dengan kendaraan yang lain tidak saling mengunci. Masih bisa jalan berbarengan ketika lampu hijau, bisa jalan berbarengan. B. Seorang pelanggan menunggu pesanannya selesai di restoran. Yang B salah karena pelanggan hanya menunggu pesanannya, bukan karena ada situasi saling mengunci. Nah, di sini tidak ada kata-kata bahwa pelanggan itu mengunci pelanggan yang lain atau pesanan yang lain. Ya,
Jadi ini tidak ada saling mengunci antara yang lain. Sehingga di sini pelanggan hanya menunggu pesanannya. Tidak ada situasi saling mengunci. Dan yang D salah, seorang pegawai menunda pekerjaannya karena tidak memiliki cukup waktu. Kenapa yang D salah? Karena menunda pekerjaan bukan berarti terjadi deadlock antara dua proses yang saling menghambat. Ya. Yang E, seorang pelari berhenti berlari karena mengalami cedera. Yang E salah, karena cedera tidak menyebabkan kondisi saling menunggu antara dua entitas. Ya, karena misalkan ada yang satu cedera, berarti pelari lain masih bisa melewati pelari yang cedera itu. Ya, tidak saling menunggu, tidak saling bertabrakan. Seperti itu. Ya, itu jawabannya adalah yang C ya. Dua program komputer saling menunggu akses ke file yang dikunci oleh satu sama lain. Nah, kenapa yang C benar? Karena dua program ini saling menunggu, ya ada saling menunggu. Sehingga file yang satu kekunci, nggak bisa maju, dan yang satu juga kekunci karena dua-duanya masuk secara bersamaan. Sehingga tidak bisa terjadi suatu hal yang benar atau malah terjadi deadlock ya. Kalau yang benar berarti yang satu file bisa masuk, yang satunya juga bisa masuk lagi. Nah, ini karena berbarengan sehingga bertuburkan saling mengunci satu sama lain, terjadilah deadlock. Lanjut yang ketiga. Semua warga desa makmur mengenal Pak Budi sejak ia berhasil menciptakan inovasi pertanian yang meningkatkan hasil panen secara signifikan. Mana pernyataan yang memperkuat informasi di atas? Kunci jawabannya yang benar adalah E, yaitu tidak sebanyak saat ini warga desa yang mengenal Pak Budi sebelum inovasinya diperkenalkan. Nah, kenapa? Pernyataan yang memperkuat informasi harus mendukung ide bahwa warga desa mengenal Pak Budi setelah ia menciptakan inovasi pertanian. Jadi ini berhubungan dengan warga-warga yang lebih banyak mengenal Pak Budi ketika berhasil menciptakan inovasi pertanian ya. Mengenal Pak Budi itu kata kuncinya. Sehingga opsi E paling relevan karena menyatakan bahwa sebelumnya ketika Pak Budi belum membuat inovasi pertanian, sebelumnya tidak banyak yang mengenal Pak Budi. Tetapi setelah inovasinya diperkenalkan, lebih banyak orang yang mulai mengenalnya. Itu mengenal Pak Budi. Gitu ya. Ini ada penjelasan opsi lainnya A benar, tetapi lebih menyoroti penghargaan. Nah, kita cek ya. Nah ini A, Pak Budi mendapat penghargaan dari pemerintah atas inovasinya dalam pertanian. Ya, A itu benar. Cuman ini lebih menyoroti ke penghargaannya, bukan perubahan dalam seberapa banyak warga yang mengenalnya. Nah, kalau B dan C membahas dampak inovasi terhadap pertanian, bukan pengenalan terhadap Pak Budi. Karena konteks dari si bacaan ini tentang pengenalan warga desa makmur kepada Pak Budi, perubahan pengenalan ya. Sehingga yang B sama C ini kurang tepat. Yang B, banyak petani di desa makmur mengikuti metode pertanian yang dikembangkan oleh Pak Budi. Yang C, hasil panen desa makmur meningkat sejak metode Pak Budi diterapkan. Ya, konteksnya beda. Ini tentang pertanian yang B dan C. Dan yang D, Pak Budi telah lama bekerja sebagai petani di desa makmur sebelum menciptakan inovasinya. Yang D hanya memberikan informasi latar belakang tanpa memperkuat fakta bahwa warga baru mengenalnya setelah inovasi tersebut. Ya, jadi intinya di dalam sini kita harus benar-benar mengerti konteks dari bacaan ini. Ya, gitu teman-teman. Apa konteks? Kita lanjut ke soal nomor 4. Tingkat polusi udara yang tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Meningkatnya polusi udara dapat dicegah dengan mengurangi emisi kendaraan bermotor. Risiko gangguan pernapasan dapat berkurang jika penggunaan kendaraan bermotor dibatasi.
Berdasarkan informasi tersebut, mana pernyataan berikut yang benar? Ya, jadi teman-teman pada jawab apa ini? Ya, mungkin ada yang jawab A, B, D, dan E. Namun jawaban yang benar adalah yang C. Risiko gangguan pernapasan berkurang jika emisi kendaraan bermotor dikendalikan. Ini mungkin teman-teman banyak yang jawab benar ya, karena soalnya lumayan mudah. Penjelasannya, dari pernyataan yang diberikan diketahui bahwa polusi udara meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Dan polusi udara dapat dicegah dengan mengurangi emisi kendaraan bermotor. Dengan demikian, jika emisi kendaraan bermotor dikendalikan, risiko gangguan pernapasan juga akan berkurang. Kita coba bahas per opsi. Yang A, mengurangi emisi kendaraan bermotor dapat meningkatkan polusi udara. A salah karena mengurangi emisi kendaraan justru akan mengurangi polusi udara, bukan meningkatkannya. Yang B, penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi dapat menurunkan risiko gangguan pernapasan. Yang B juga salah, karena penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi justru meningkatkan polusi udara, bukan menurunkan risiko gangguan pernapasan. Yang D, mengurangi emisi kendaraan bermotor kemungkinan besar meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Yang D juga salah, karena tidak ada hubungan logis antara pengurangan emisi dan peningkatan risiko gangguan pernapasan. Ya, harusnya semakin berkurang emisi kendaraan bermotor, semakin berkurang juga risiko gangguan pernapasannya, bukan malah meningkat. Yang E, gangguan pernapasan terjadi akibat rendahnya tingkat polusi udara. Nah, harusnya jawaban yang benar, kalau pengen benar adalah akibat tingginya tingkat polusi udara, baru benar. Yang E ini salah karena gangguan pernapasan terjadi akibat tingginya polusi udara ya, bukan rendah. Itu. Mudah ya. Nomor 4, kita lanjut saja ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Pernyataan 1. Mahasiswa yang memiliki IPK tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa dibandingkan mahasiswa dengan IPK rendah. Maaf teman-teman, lagi batuk. Pernyataan 2. Mahasiswa yang rajin belajar cenderung memiliki IPK lebih tinggi dibandingkan yang kurang rajin. Data menunjukkan bahwa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa memiliki rata-rata IPK lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak dapat beasiswa. Mana kesimpulan yang benar berdasarkan data di atas? Ya, jawaban yang benar adalah yang A ya. Mahasiswa dengan IPK tinggi belum tentu rajin belajar. Ya, penjelasan. Nah, di pernyataan 1 menyatakan bahwa IPK tinggi meningkatkan peluang mendapatkan beasiswa. Yang pernyataan 2 menyatakan bahwa rajin belajar ada kata cenderung meningkatkan IPK. Jadi belum pasti semua orang atau semua mahasiswa yang rajin belajar akan naik IPK-nya, belum tentu. Dan data menunjukkan bahwa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa memiliki IPK lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa ya. Dibandingkan dengan apa? Mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa. Maka IPK yang mahasiswa yang dapat beasiswa ini IPK-nya lebih tinggi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang rajin belajar memperoleh IPK tinggi dan berpeluang mendapatkan beasiswa. Yang A benar ya, mahasiswa dengan IPK tinggi belum tentu rajin belajar. IPK tinggi cenderung ya, cenderung. Sehingga bukan pasti, tidak pasti terjadi atau belum tentu terjadi diperoleh oleh mahasiswa yang rajin belajar sesuai pernyataan 2. Yang B salah. Nah, yang B mahasiswa yang rajin belajar memperoleh IPK tinggi dan mendapatkan beasiswa. Belum tentu ya. Karena ada kata cenderung. C salah karena tidak ada hubungan terbalik antara IPK tinggi dan peluang mendapatkan beasiswa. Yang C mana? IPK tinggi berbanding terbalik dengan peluang mendapatkan beasiswa. Ya, harusnya tidak berbanding terbalik ya. Berbanding
lurus bahwa ketika IPK tinggi ya peluang mendapatkan beasiswanya juga tinggi, tidak berbanding terbalik. Yang D salah. Yang D apa? Data yang diperoleh tidak berhubungan dengan pernyataan satu. Karena data yang diperoleh justru mendukung pernyataan satu. Yang E salah karena data yang diperoleh juga berkaitan dengan pernyataan dua. Data yang diperoleh tidak berhubungan dengan pernyataan dua. Ya, datanya masih berhubungan dengan pernyataan yang kedua. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut nomor 6. Makan coklat dapat merangsang pelepasan hormon serotonin di otak, sama seperti meditasi. Makin tinggi kadar hormon serotonin dalam otak seseorang, makin tenang dan rileks perasaan orang tersebut. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang benar? Jawaban yang benar adalah yang B. Orang yang makan coklat sama rileksnya dengan orang yang bermeditasi. Berikut penjelasannya. Informasi yang tadi di atas itu menyatakan bahwa makan coklat dan meditasi sama-sama meningkatkan hormon serotonin yang berhubungan dengan perasaan rileks dan tenang. Ya. Pilihan B benar karena menyatakan bahwa kedua aktivitas tersebut memiliki efek yang sama dalam meningkatkan ketenangan. Ya, sama-sama membuat rileks orang yang makan coklat dengan orang yang bermeditasi. Yang A, orang yang stres dan gelisah jarang makan coklat. Yang asal karena tidak ada informasi bahwa orang stres jarang makan coklat. Dari bacaan itu nggak ada informasi itu. Jadi yang asal. Yang C, orang yang bermeditasi sambil makan coklat memiliki jumlah hormon serotonin ganda. Dan ini juga tidak disebutkan bahwa dua aktivitas tersebut bisa menggandakan hormon serotonin. Ya, tidak ada fakta atau data dari bacaan di atas. Yang D, orang yang rileks lebih sering makan coklat daripada bermeditasi. Yang D salah karena tidak ada data yang menunjukkan mana yang lebih sering dilakukan oleh orang yang rileks. Ya, nggak ada datanya juga. Dan yang E, aktivitas selain makan coklat dan meditasi tidak memicu pelepasan hormon serotonin. Yang E salah karena ada kemungkinan aktivitas lain juga bisa meningkatkan serotonin meskipun tidak disebutkan dalam teks. Itu berikut penjelasan soal nomor 6. Selanjutnya soal nomor 7. Beberapa maskapai penerbangan mencatatkan penurunan pendapatan selama pandemi COVID-19. PT Garuda Indonesia mengalami penurunan pendapatan hingga 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Lion Air melaporkan berkurangnya jumlah penumpang secara signifikan yang berdampak pada turunnya laba perusahaan. Sementara itu, Citylink mampu menekan kerugian dengan strategi pengurangan biaya operasional. Maskapai penerbangan Batik Air juga mengalami penurunan jumlah penerbangan meskipun tidak setinggi maskapai lainnya. Pernyataan berikut ini yang tepat untuk dijadikan kesimpulan dari wacana tersebut adalah ya, jawaban yang benar adalah yang A, yaitu sektor penerbangan menjadi salah satu industri yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Kenapa pendapat A yang benar? Karena data yang diberikan semua maskapai atau ya semua maskapai di bisnis penerbangan maksudnya mengalami dampak negatif akibat pandemi, baik berupa penurunan pendapatan maupun jumlah penumpang. Yang B salah nih teman-teman. Kenapa salah? Semua maskapai penerbangan mengalami kerugian yang sangat besar selama pandemi. Tidak semua maskapai mengalami kerugian besar, ya. Ada yang hanya mengalami penurunan penerbangan. Disebutkan tadi di teksnya. Sehingga perlu ketelitian ya, teman-teman dibaca lagi kalau misalkan teman-teman pengen milih opsi ini. Ya, milih A, B, C, D atau E pilihan jawaban. Teman-teman dicek lagi per opsinya apakah sudah sesuai dengan data di atas di bacaan atau belum. Yang C, pengurangan biaya operasional tidak memberikan dampak positif bagi maskapai penerbangan. Yang C salah.
Karena Citylink justru berhasil menekan kerugian dengan pengurangan biaya operasional. Gitu ya. Yang D, maskapai penerbangan yang tidak mengalami penurunan pendapatan adalah Citylink dan Batik Air. Yang D salah nih. Karena meskipun Citylink menekan kerugian itu tidak berarti mereka tidak mengalami penurunan pendapatan. Ya, Batik Air juga. Ya, walaupun mengurangi penerbangan, bisa aja juga mengalami penurunan pendapatan. Ya, karena semua maskapai sedang mengalami penurunan pendapatan di masa COVID-19. Dan yang semua maskapai penerbangan menghentikan operasional akibat pandemi COVID-19. Yang juga salah karena tidak ada informasi bahwa semua maskapai menghentikan operasionalnya. Jawaban yang benar yang A ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini bisa di-pause teman-teman kalau misalkan penjelasannya kecepatan, teman-teman bisa ngelihat penjelasannya dari teks juga. Di sini sudah ada teksnya, jadi teman-teman bisa pause videonya atau bisa teman-teman putar diulang-ulang ya videonya. Nomor 8. Dina akan pergi ke taman jika cuaca cerah. Jika Dina pergi ke taman, maka Budi akan ikut bersamanya. Citra akan merasa bosan jika melihat Budi pergi ke taman. Mana kesimpulan yang benar berdasarkan pernyataan di atas? Ya. Jawabannya adalah yang C. Jika cuaca tidak cerah, maka Citra tidak bosan. Nah, penjelasannya. Dari pernyataan pertama, Dina akan pergi ke taman jika cuaca cerah. Artinya, jika cuaca tidak cerah, maka Dina tidak pergi ke taman. Pernyataan kedua, jika Dina pergi ke taman, maka Budi akan ikut bersamanya. Jadi, jika Dina tidak pergi ke taman, maka Budi juga tidak pergi ke taman. Selanjutnya, di pernyataan ketiga, Citra akan merasa bosan jika melihat Budi pergi ke taman. Artinya, sebaliknya, jika Budi tidak pergi ke taman, maka Citra tidak akan bosan. Nah, karena jika cuaca tidak cerah, maka Dina tidak jadi pergi ke taman. Sehingga Budi tidak ikut Dina pergi ke taman. Karena Budi tidak pergi ke taman, maka Citra tidak akan bosan. Sehingga jika cuaca tidak cerah, maka Citra tidak akan bosan. Karena itu, kesimpulan yang benar adalah yang C ya. Jika opsi cuaca tidak cerah, maka Citra tidak akan bosan. Ini teman-teman bisa menyeleksi antara opsi A sampai E, mana kira-kira yang benar. Yang A kenapa salah? Ya, tidak saling mengenal, nggak ada hubungannya. Yang B, jika Citra bosan, kemungkinan Dina juga akan bosan, nggak ada hubungannya Dina bosan. Ya, karena hubungannya Dina itu pergi ke taman sama cuaca cerah. Ya. Yang D, Budi tidak ikut ke taman, maka Dina tetap pergi ke taman. Enggak ya, tidak sesuai dengan pernyataannya atau datanya. Yang E, Dina dan Citra selalu pergi ke taman bersama-sama. Ini juga enggak hubung sama pernyataan-pernyataan berikut. Mudah ya teman-teman, di soal nomor 8, insya Allah teman-teman benar semua nih kayaknya. Lalu, lanjut soal nomor 9. Seorang pelanggan restoran mengatakan bahwa layanan di restorannya sangat baik karena lebih dari setengah pelanggan memberikan ulasan positif di awal tahun 2024. Pelanggan lain menyatakan bahwa layanan restorannya semakin memburuk sejak pertengahan tahun 2024. Hasil survei dari lembaga konsumen menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap restorannya pada bulan Januari, Juni, dan November 2024 adalah berturut-turut 55%, 50%, dan 42%. Hasil survei tersebut jawabannya yang B. Memperkuat pernyataan pelanggan yang kedua. Penjelasannya. Pernyataan pelanggan pertama menyebutkan bahwa layanan restorannya sangat baik karena lebih dari setengah pelanggan memberikan ulasan positif di awal tahun.
Hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan pada bulan Januari ada 55% yang sesuai dengan pernyataan pelanggan pertama. Yang kedua, pernyataan pelanggan kedua menyatakan bahwa layanan semakin memburuk sejak pertengahan tahun. Hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan menurun dari bulan Januari yang tadinya 55% menjadi 50% di bulan Juni, lalu turun lagi menjadi 42% di bulan November. Ini menunjukkan adanya tren penurunan kepuasan konsumen. Yang tiga, karena hasil survei menunjukkan penurunan kepuasan dari waktu ke waktu, maka survei lebih mendukung pernyataan pelanggan yang kedua. Ya, surveinya itu menunjukkan grafik penurunan sehingga lebih condong memperkuat pernyataan pelanggan kedua. Jawaban A benar, tetapi lebih benar lagi itu ya B. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah B, memperkuat pernyataan pelanggan yang kedua. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Semua taman di kota M selalu ramai dikunjungi warga karena memiliki area bermain anak dan fasilitas olahraga. Salah satu taman yang paling ramai dikunjungi adalah Taman Hijau yang memiliki area jogging track yang luas dan kolam ikan. Mana pernyataan yang benar berdasarkan data di atas? Nah, ini soal-soal penalaran umum itu memang seperti ini ya. Banyak data-data yang disajikan sehingga kita mengkorelasikan opsi-opsi di bawah, mana sih opsi yang paling benar dari data-data soalnya. Nah, di sini data yang paling benar adalah yang D. Taman di kota M belum tentu memiliki jogging track yang luas. 1. Penjelasannya ya. Pernyataan awal menyebutkan bahwa semua taman di kota M ramai karena memiliki area bermain anak dan fasilitas olahraga. Ingat ya, semua taman di kota M memiliki area bermain anak dan fasilitas olahraga. Semua taman ya. Taman Hijau adalah salah satu taman yang ramai dikunjungi dan disebutkan memiliki jogging track luas serta kolam ikan. Opsi A. Semua taman di kota M memiliki jogging track yang luas. Ya, opsi A salah. Kenapa? Karena tidak ada informasi bahwa semua taman di kota M memiliki jogging track yang luas. Yang disebutkan hanya taman hijau, tidak semua taman di kota M. Yang B, taman hijau tidak memiliki area bermain anak. Opsi B salah. Kenapa? Karena tidak ada pernyataan bahwa taman hijau tidak memiliki area bermain anak. Ya. Justru ada pernyataan bahwa semua taman di kota M ramai karena memiliki area bermain anak dan fasilitas olahraga. Sehingga karena taman hijau adalah salah satu taman di kota M, otomatis taman hijau juga memiliki area bermain anak. Ya, sehingga opsi B ini salah. Yang C, warga mengunjungi taman hijau hanya karena kolam ikannya. Di sini nggak ada datanya ya. Bahwa warga hanya datang ke taman hijau karena kolam ikannya saja ya. Tidak ada data seperti itu. Yang opsi E salah. Kota M sebenarnya hanya memiliki satu taman saja. Karena pernyataan awal menyebutkan semua taman di kota M yang berarti ada lebih dari satu taman. Ya. Dan juga tidak ada datanya bahwa hanya punya satu taman yaitu taman hijau. Nggak ada data di bacaan tersebut. Opsi D benar. Karena pernyataan awal tidak menyebutkan bahwa setiap taman memiliki jogging track yang luas. Hanya taman hijau yang disebutkan secara spesifik memiliki jogging track yang luas. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang D. Taman di kota M belum tentu memiliki jogging track yang luas. Ya. Lanjut ke soal nomor 11. Maaf teman-teman, batuk. 11. Jika seseorang selalu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, menyukai keteraturan, dan mengikuti aturan dengan disiplin, maka dia adalah orang yang tertib. Jika seseorang cenderung mengabaikan aturan
sering mengabaikan jadwal yang telah dibuat, dan tidak terlalu peduli dengan keteraturan. Manakah kesimpulan yang benar? Ya. Dan jawaban yang benar adalah yang A, orang itu tidak disiplin. Kata kunci dalam soal adalah mengabaikan aturan, sering mengabaikan jadwal, dan tidak terlalu peduli dengan keteraturan. Semua ini menunjukkan bahwa orang tersebut kurang memiliki kedisiplinan dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang A, orang itu tidak disiplin. Ya, seperti itu. Yang 12, kita bisa lanjut ke soal nomor 12. Sebagian siswa tidak dapat mengerjakan ujian dengan baik apabila mereka tidak mempersiapkan diri dengan belajar sebelumnya. Siswa tidak belajar apabila mereka merasa terlalu percaya diri dengan pemahamannya. Manakah kesimpulan berikut yang benar? Dan yang benar adalah yang B. Siswa belajar apabila mereka merasa tidak terlalu percaya diri dengan pemahamannya. Nah, berikut adalah penjelasan untuk setiap opsinya ya. Yang A nih, sebagian siswa dapat mengerjakan ujian dengan baik apabila mereka terlalu percaya diri dengan pemahamannya. Yang A salah, karena tidak ada hubungannya langsung antara terlalu percaya diri dengan pemahaman dan kemampuan mengerjakan ujian dengan baik. Ya, intinya tidak ada hubungannya. Yang B, siswa belajar apabila mereka merasa tidak terlalu percaya diri dengan pemahamannya. Yang B benar dari pernyataan bahwa siswa tidak belajar apabila terlalu percaya diri. Dapat disimpulkan bahwa siswa akan belajar jika mereka tidak terlalu percaya diri, yaitu kebalikannya ya. Sehingga yang benar adalah yang B. Lalu kenapa yang tidak yang C? Yang C, siswa tidak percaya diri dengan pemahamannya apabila mereka belajar sebelum ujian. Loh, tidak ada hubungan sebab akibat yang menyatakan bahwa siswa yang belajar pasti tidak percaya diri, ya kan? Nggak ada hubungannya. Yang D, sebagian siswa tidak dapat mengerjakan ujian dengan baik apabila mereka tidak terlalu percaya diri dengan pemahamannya. Yang D, salah, pernyataan dalam soal menyebutkan bahwa siswa yang tidak dapat mengerjakan ujian bukan berarti siswa yang tidak belajar, yang mungkin karena percaya diri, bukan tidak percaya diri. Ya. Yang E, sebagian siswa tidak dapat mengerjakan ujian dengan baik apabila mereka belajar sebelumnya. Waduh, yang ini salah juga yang E. Justru belajar sebelum ujian akan meningkatkan kemungkinan siswa mengerjakan ujian dengan baik. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 13. 13, jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah lahan pertanian yang tersedia menyebabkan keterbatasan sumber daya pangan. Keterbatasan sumber daya pangan dapat menyebabkan peningkatan harga bahan makanan. Meskipun kenaikan harga pangan sudah sering terjadi, meningkatnya angka kelaparan tetap menjadi masalah yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Ya, berikut pilihan jawabannya. Dan yang benar adalah yang D. Kenaikan harga bahan makanan disebabkan oleh jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lahan pertanian. Penjelasan untuk setiap opsi. Kita coba baca yang A. Keterbatasan sumber daya pangan dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Yang A salah. Soal tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa keterbatasan pangan menyebabkan kesenjangan ekonomi, meskipun bisa menjadi efek sampingan. Ya, meskipun benar, tapi nggak ada datanya yang berhubungan dengan kesenjangan ekonomi ya teman-teman. Jadi yang A masih salah. Yang B, harga bahan makanan selalu meningkat karena kenaikan harga pangan sudah sering terjadi. Yang B salah, soal menyatakan bahwa kenaikan harga pangan sering terjadi, tetapi tidak berarti harga selalu meningkat. Ya. Walaupun kenaikan sering terjadi, berarti kan ada turunnya juga ya. Turunnya jarang-jarang gitu. Kenaikannya yang sering. Bukan berarti harganya selalu meningkat. Di sini ada tulisan selalu ya, selalu meningkat.
Yang C, peningkatan angka kelaparan yang tidak bisa dihindari menyebabkan jumlah penduduk lebih besar dibandingkan lahan pertanian. Apa hubungannya? Yang C salah, tidak ada hubungan langsung antara peningkatan angka kelaparan dan jumlah penduduk yang lebih besar. Nah, yang D, kenaikan harga bahan makanan disebabkan oleh jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lahan pertanian. Yang ini sesuai dengan informasi di dalam soalnya, di mana ketika jumlah penduduknya lebih besar dibandingkan lahan pertaniannya, menyebabkan keterbatasan pangan. Karena keterbatasan pangan akhirnya menyebabkan kenaikan harga bahan makanan. Jadi yang paling sesuai adalah yang D. Yang E, mana yang E? Angka kelaparan yang meningkat menyebabkan jumlah penduduk tidak seimbang dengan jumlah lahan pertanian. Soal menyatakan bahwa peningkatan angka kelaparan disebabkan oleh kenaikan harga pangan, bukan karena jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lahan pertanian. Ya, masih nggak nyambung juga yang E. Lanjut ke nomor 14. Rina tidak mengikuti kursus melukis atau Rina mampu membuat lukisan potret yang indah. Jika Rina bisa melukis, maka Rina dapat mengadakan pameran lukisan di galerinya. Simpulan yang tepat dari dua pernyataan tersebut adalah, nah, jawaban yang benar adalah yang C. Jika Rina mengikuti kursus melukis, maka Rina dapat mengadakan pameran lukisan. Nah, kita lihat penjelasannya, teman-teman. Dari pernyataan pertama, Rina tidak mengikuti kursus melukis atau Rina mampu membuat lukisan potret yang indah. Pernyataan kedua, jika Rina bisa melukis, maka Rina dapat mengadakan pameran lukisan di galerinya. Kita dapat menyimpulkan bahwa jika Rina mengikuti kursus melukis, maka dia dapat mengadakan pameran lukisan. A. Rina mengikuti kursus melukis atau Rina bisa mengadakan pameran lukisan di galerinya. A salah karena tidak mencerminkan hubungan logis yang benar. Ya. B. Rina mengikuti kursus melukis atau Rina dapat membeli lukisan untuk dipamerkan. B. Salah karena tidak relevan dengan pernyataan yang diberikan. Yang D. Salah karena tidak ada bukti bahwa Rina tetap bisa mengadakan pameran tanpa keterampilan melukis. Ya. Jika Rina tidak mengikuti kursus melukis, maka Rina tetap bisa mengadakan pameran lukisan. Ya. E. Salah karena tidak ada hubungan langsung antara tidak mengikuti kursus dan mengadakan pameran. Jika Rina tidak mengikuti kursus melukis, maka Rina akan mengadakan pameran lukisan. Ya. Tidak ada hubungannya. Jadi yang paling benar adalah yang C. Jika Rina mengikuti kursus melukis, maka Rina dapat mengadakan pameran lukis. Kita lanjut ke soal nomor 15. Semua sepeda motor yang diparkir di halaman sekolah memiliki kotak penyimpanan di bagian belakangnya. Beberapa sepeda motor yang memiliki kotak penyimpanan di bagian belakangnya digunakan oleh pengantar makanan untuk mengantarkan pesanan. Berdasarkan data di atas, mana kesimpulan berikut yang paling benar? Mana yang paling benar? Nah, dari ada beberapa pilihan opsi berikut A sampai E. Jawaban yang paling benar adalah yang E, teman-teman. Ya, sebagian sepeda motor yang memiliki kotak penyimpanan di bagian belakangnya tidak digunakan oleh pengantar makanan untuk mengantarkan pesanan. Ya. Berikut penjelasan untuk setiap opsinya. Kita coba cek satu-satu. Yang A salah nih, kenapa salah? Sebagian sepeda motor memiliki kotak penyimpanan tanpa digunakan untuk mengantar makanan tidak diparkir di halaman sekolah. Yang A salah, soal tidak menyebutkan bahwa ada sepeda motor tanpa kotak penyimpanan di halaman sekolah, sehingga pernyataan ini tidak bisa disimpulkan. Yang B, sebagian sepeda motor yang diparkir di halaman sekolah digunakan oleh pengantar makanan untuk mengantarkan pesanan. Yang B salah, meskipun ada beberapa sepeda motor dengan kotak penyimpanan digunakan oleh pengantar makanan, ya, tidak ada informasi yang memastikan bahwa sepeda motor yang diparkir di sekolah digunakan untuk tujuan tersebut, ya. Ya, belum tentu semua sepeda motornya itu yang diparkir di sekolah itu
digunakan untuk mengantar makanan, ya belum tentu, bisa aja punya siswa. Yang C, sebagian sepeda motor yang memiliki kotak penyimpanan di bagian belakangnya tidak digunakan untuk mengantar pesanan ke sekolah. Yang C juga salah, tidak ada informasi dalam soal menyatakan bahwa pengantaran makanan dilakukan ke sekolah, sehingga pernyataan ini tidak valid. Ya. Yang D, sebagian sepeda motor yang diparkir di halaman sekolah memiliki kotak penyimpanan di bagian belakangnya. Yang D salah, semua sepeda motor di halaman sekolah memang memiliki kotak penyimpanan, tetapi soal meminta kesimpulan yang paling benar berdasarkan hubungan informasi, bukan hanya pernyataan yang sudah disebutkan dalam soal. Ya, ini cuma mengulang pernyataan. Nah, hanya mengulang pernyataan yang di soalnya, ya. Urus motor yang memiliki kotak penyimpanan di bagian digunakan untuk pengantaran. Sehingga jawaban yang benar adalah yang E. Pernyataan ini benar karena tidak semua sepeda motor yang memiliki kotak penyimpanan digunakan oleh pengantar makanan. Beberapa bisa digunakan untuk tujuan yang lain. Ya. Jadi ingat ya, kesimpulan. Ya, lihat soalnya teman-teman. Nah, simpulan berikut yang paling benar. Kata-kata simpulan itu berarti kita mengambil suatu hasil kesimpulan dari beberapa pernyataan dari soal-soalnya, bukan malah mengulang fakta yang sudah ada, ya, bukan mengulang fakta yang sudah ada. Intinya, jadi yang benar adalah yang E. Nomor 16. Kurangnya akses pendidikan yang berkualitas menyebabkan rendahnya tingkat literasi di suatu wilayah. Salah satu cara untuk meningkatkan literasi adalah dengan menyediakan program pendidikan gratis bagi masyarakat. Tingkat literasi dapat meningkat jika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Ingat ya. Sehingga kunci jawaban yang benar adalah yang E. Peningkatan tingkat literasi di suatu wilayah dapat dilakukan dengan menyediakan program pendidikan gratis. Nah, ini tinggal cross check di data-data yang berada di bacaannya. Mudah ya teman-teman. Coba bedah satu-satu. Yang A, program pendidikan gratis dapat menyebabkan penyetaraan tingkat literasi di suatu wilayah. Ya, tidak ada informasi. Yang A itu salah ya. Tidak ada informasi dalam soal yang menyebutkan bahwa ketika program pendidikan gratis ada, itu dapat menurunkan tingkat literasi. Ya, justru sebaliknya bisa meningkatkan. Nah, ini penyetaraan tingkat literasi di suatu wilayah. Ya, bukan hanya menyetarakan, tapi bisa meningkatkan tingkat literasi. Gitu ya. Yang B. Mana? Ini. Wilayah dengan tingkat literasi rendah disebabkan oleh adanya program pendidikan berbayar. Enggak ada hubungannya. Yang B. Program pendidikan gratis hanya salah satu cara untuk meningkatkan literasi. Jadi program berbayar belum tentu menghasilkan tingkat literasi rendah. Ya, belum tentu, ini nggak ada hubungannya, nggak ada di datanya juga. Yang C, wilayah yang memiliki akses pendidikan terbatas memiliki program pendidikan gratis. Nah, aneh itu nggak ada hubungannya. Yang C salah, tidak ada informasi dalam soal yang menyatakan bahwa setiap wilayah dengan akses pendidikan terbatas pasti memiliki program pendidikan gratis. Belum tentu, nggak ada di datanya, nggak ada tulisan. Yang D, wilayah yang tidak menyediakan program pendidikan gratis memiliki tingkat literasi tinggi. Nah, ini kebalik ya. Tidak disebutkan bahwa wilayah tanpa pendidikan gratis pasti memiliki tingkat literasi tinggi karena ada faktor lain yang bisa mempengaruhi. Ya, belum tentu, belum pasti. Data dari opsi yang D ini salah. Sehingga yang paling benar adalah yang E. Peningkatan tingkat literasi di suatu daerah dapat dilakukan dengan menyediakan program pendidikan gratis. Sesuai dengan informasi dalam soal, program pendidikan gratis adalah salah satu cara untuk meningkatkan tingkat literasi. Yang tepat adalah yang E. Lalu yang ke-17, soal 17, minat masyarakat terhadap belanja online meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
karena dianggap lebih praktis dan memiliki banyak pilihan produk. Selain itu, adanya layanan pengiriman cepat membuat barang dapat diterima dalam waktu singkat. Namun, tingginya jumlah transaksi belanja online menyebabkan peningkatan volume pengiriman yang berkontribusi pada meningkatnya kepadatan lalu lintas di kota-kota besar. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Dan yang benar adalah yang E. Beberapa permasalahan lalu lintas terjadi karena meningkatnya volume pengiriman akibat belanja online. Ya, ini sesuai dengan data yang di atas. Ini penjelasan setiap opsinya. Kita bedah satu-satu. Yang A. Kemacetan di kota besar terjadi karena harga barang di toko online lebih murah dibandingkan toko fisik. Soal tidak menyebutkan bahwa kemacetan terjadi karena harga barang online lebih murah, melainkan karena meningkatnya volume pengiriman. Tidak nyambung ya. Masa macet karena harga barang online lebih murah? Ya, macet itu terjadi karena yang paling dekat sebabnya yaitu karena meningkatnya kepadatan lalu lintas di kota-kota besar seperti itu, atau peningkatan volume pengiriman dari pengiriman barang online seperti itu. Yang B, semua barang yang dibeli melalui belanja online pasti tiba tepat waktu. Di atas tidak ada data seperti ini, teman-teman. Jadi yang B salah, tidak semua barang yang dibeli secara online pasti tiba tepat waktu karena ada banyak faktor yang mempengaruhi pengiriman. Yang C, belanja di toko fisik memiliki lebih sedikit pilihan produk dibandingkan belanja online. Yang C juga tidak ada informasi dalam soal yang membandingkan jumlah pilihan produk antara toko online dan toko fisik. Ya. Yang D, waktu pengiriman barang di toko fisik tidak dapat diprediksi. Yang D salah, waktu pengiriman barang di toko fisik tidak disebutkan dalam soal ya. Enggak ada datanya dalam soal sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan yang pasti benar. Sehingga belum tentu, banyak belum tentunya. Ini belum tentu, ini belum tentu, belum tentu yang pasti-pasti aja yaitu yang E. Pernyataan ini sesuai dengan isi soal yang menyebutkan bahwa peningkatan volume pengiriman akibat belanja online berkontribusi pada kepadatan lalu lintas. Ya, banyaknya ekspedisi-ekspedisi untuk pengiriman paket-paket online seperti itu ya, belanjaan online itu bisa meningkatkan volume kendaraan di lalu lintas dalam kota. Ya. Jadi yang paling benar adalah yang E. Baik, kita lanjutkan soal nomor 18. Setelah adanya sistem irigasi baru di desa B, hasil panen para petani meningkat secara signifikan. Sebelum sistem irigasi baru dibangun, hasil panen di desa B sering mengalami penurunan akibat kurangnya pasokan air. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Ya, ini perbedaan kedua kondisi ya. Ingat kata-kata itu sehingga jawaban yang benar adalah yang E. Sistem irigasi baru memungkinkan distribusi air yang lebih merata ke lahan pertanian di desa B. Penjelasan untuk setiap opsinya. Yang A. Sebelum sistem irigasi baru dibangun, banyak petani di desa B yang ingin meningkatkan hasil panennya. Yang A salah, meskipun banyak petani ingin meningkatkan hasil panennya, benar ya, meskipun begitu, hal ini tidak secara langsung menjelaskan peningkatan panen setelah sistem irigasi dibangun. Ya, belum tentu ketika irigasi dibangun berhasil teman-teman meningkatkan hasil panen. Intinya itu meningkatkan hasil panennya, sehingga nama A itu salah. Yang opsi B, pemerintah membangun banyak sistem irigasi di berbagai desa untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, yang B ini pernyataan terlalu umum dan tidak secara khusus menjelaskan perubahan di desa B. Ya, karena konteksnya ini lagi membahas pertanian di kota B, ini
hubungannya sama pemerintah tiba-tiba apa? Tidak nyambung seperti itu. Ingat, kita harus mengerti konteks dari bacaan ya, teman-teman. Kita coba opsi C nih. Kenapa salah? Opsi C, setelah sistem irigasi baru dibangun, banyak ahli pertanian yang datang ke desa B. Loh, nggak ada informasinya dalam soal menunjukkan bahwa ahli pertanian datang ke desa B setelah sistem irigasi baru dibangun. Nggak ada ya datanya. Yang D juga salah. Kenapa? Yang D, pada saat sistem irigasi baru belum dibangun, lahan pertanian di desa B sering mengalami kekeringan. Emang kekeringan? Di sini kan ya sering mengalami penurunan akibat kurangnya pasokan air. Ya, itu datanya ya. Pernyataan ini benar, tetapi hanya menggambarkan kondisi sebelum sistem irigasi dibangun, tanpa menjelaskan perbedaan yang terjadi setelahnya. Ya, dia hanya mengambil satu sisi dari data, yaitu sebelum. Sedangkan di sini tadi yang saya bilang di awal, teman-teman ya, perbedaan kedua kondisi. Perbedaan, ingat kata teman-teman, perbedaan itu kuncinya, sehingga kita bisa tahu nih konteksnya gimana nih, maksudnya apa. Sehingga yang benar adalah yang E ya. Pernyataan ini menjelaskan bagaimana sistem irigasi baru berkontribusi pada peningkatan hasil panen, yaitu dengan mendistribusikan air secara lebih merata ke lahan pertanian. Ya, itu teman-teman. Yang 19, pasar tradisional menjadi tempat utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga interaksi sosial. Namun, dengan berkembangnya supermarket dan belanja online, banyak pasar tradisional kehilangan pelanggan. Beberapa pasar mulai sepi, pedagang berkurang, dan sebagian besar beralih profesi. Berdasarkan paragraf di atas, apabila pasar tradisional semakin sepi dan banyak pedagang yang beralih profesi, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Ya, ini sudah di caps lock, teman-teman. Paling mungkin benar. Ini pilihan jawabannya. Dan yang benar adalah yang E. Pasar tradisional mungkin akan tutup. Penjelasannya. Yang A, coba kita bahas ya. Pasar tradisional telah tutup sepenuhnya. Dalam paragraf tidak disebutkan bahwa pasar tradisional sudah benar-benar tutup, hanya mengalami penurunan aktivitas. Ya, tidak ada datanya. Yang B, pasar tradisional pernah tutup. Nah, ini juga tidak ada informasi bahwa pasar tradisional pernah tutup. Nggak ada informasinya di soal. Yang C, pasar tradisional sudah pasti tutup. Ya belum pasti. Nggak ada kepastian bahwa pasar tradisional akan tutup sepenuhnya. Hanya kemungkinan saja. Siapa yang bakal memastikan? Kecuali di data, ya di data di soalnya ada bilang pasti ditutup oleh pemerintah misal seperti itu. Nah itu berarti sudah pasti. Tapi karena tidak ada kata-kata seperti itu, berarti belum tentu ditutup ya, hanya kemungkinan. Yang D, pasar tradisional pada akhirnya akan tutup. Meskipun ada tanda-tanda penurunan, tidak ada informasi pasti bahwa pasar tradisional akan benar-benar tutup di masa depan. Ya, nggak ada informasi atau data yang relevan terhadap pernyataan yang mendukung pernyataan opsi yang D. Jadi yang benar adalah pasar tradisional mungkin akan tutup ya. Ya karena penurunan atau kemungkinan pasar tradisionalnya akan tutup ini jika kondisi pasarnya terus memburuk. Tetapi hal ini belum pasti terjadi ya. Belum pasti terjadi. Bisa saja pasar tradisionalnya membuat inovasi-inovasi baru sehingga kembali ramai seperti itu teman-teman ya. Belum tentu. Terakhir, soal nomor 20 tentang danau, teman-teman. Danau Y merupakan danau terdalam di negara B dibandingkan dengan danau-danau lainnya. Semakin dalam suatu danau, semakin rendah suhu air di bagian dasarnya. Berdasarkan informasi di atas nih, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Ingat teman-teman. Ingat konteks soalnya, sebab akibat. Sebab akibat.
Di sini yang benar adalah suhu air di dasar danau Y dipengaruhi oleh kedalaman danau tersebut. Penjelasan untuk setiap opsinya. Yang A, menyelam di danau Y lebih beresiko mengalami hipotermia dibandingkan dengan menyelam di danau lain. Nah, pernyataan ini masuk akal, ya, tetapi tidak secara langsung dinyatakan dalam soal. Risiko hipotermia tidak disebutkan dalam informasi awal, ya. Di sini lagi banding-bandingkan danau, ya, sama suhu air, ya, tidak berkorelasi dengan hipotermia. Ya, tiba-tiba ada hipotermia. Coba kita cari opsi lain dulu nih, ya, karena kan ini masuk akal, ya. Kita coba cari opsi lain dulu. Yang B, suhu air di dasar danau Y dipengaruhi oleh kedalaman danau tersebut. Yang B benar, pernyataan ini sejalan dengan informasi dalam soal, yaitu bahwa semakin dalam suatu danau, semakin rendah suhu airnya. Ya, ini kita yakin bahwa yang B itu benar, ya. Karena ini konteksnya sama-sama tentang kedalaman danau dan suhu air. Ya. Jadi kita lebih yakin untuk memilih yang B dibandingkan yang A tadi. Yang C, penggunaan pakaian selam yang tebal akan membantu penyelam bertahan lebih lama di danau Y. Ini juga, ya. Walaupun benar bahwa pakaian selam dapat membantu menghadapi suhu dingin, hal ini tidak menjelaskan hubungan sebab akibat dari soal. Ingat ya, sebab akibat, teman-teman. Seperti tadi ditekan-tekankan di awal. Ingat untuk menjawab soalnya kita tahu konteks apa nih yang dimaksud, apa yang ingin dicapai dari soal tersebut, yaitu hubungan sebab akibat, sehingga tadi saya tekan-tekankan di awal. D, suhu air yang dingin di dasar danau pasti disebabkan oleh minimnya sinar matahari. Ini nggak ada hubungannya juga nih. Meskipun secara faktual atau di pelajaran IPA, minimnya sinar matahari bisa menjadi faktor, ya. Soal tidak menyebutkan bahwa ini satu-satunya penyebab suhu dingin di dasar danau. Ya, di informasinya tidak seperti itu. Yang E, kedalaman suatu danau selalu menyebabkan semua makhluk hidup di dalamnya mengalami suhu ekstrim. Ini berhubungan sama makhluk, ya. Sebab akibatnya kan suhu sama kedalaman, bukan sama makhluknya. Ya, juga tidak semua makhluk hidup mengalami suhu ekstrim, ya. Tidak semua makhluk, karena ada organisme yang dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Ya, sehingga jawaban yang E salah. Ya, kalau kita pikir-pikir A, C, D, E ini mungkin benar semua, ya. Benar semua mungkin. Tetapi konteksnya salah. Konteksnya tidak sesuai dengan apa yang diminta sama si soalnya, yaitu sebab akibat dari pernyataannya. Ya, sehingga yang paling benar adalah yang B, ya. Tentang kedalaman danau, semakin dalam suatu danau semakin rendah suhu airnya, ya. Itu, ya, teman-teman, dalam menjawab soal-soal penalaran umum. Dan inilah pembahasan soal penalaran umum dari TO gratis yang kedua dari Bimbel MSP. Cukup sekian, teman-teman. Semoga bisa dimengerti dan bisa diulang-ulang videonya. Jika teman-teman masih ada yang terlewat atau kecepatan terhadap pembahasannya, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Sekian dan terima kasih.